Think big tapi act small ya. Makanya kalau teman-teman paham dan tahu Islam itu kemudian bukan agama keyakinan. Islam itu bukan agama keimanan ya. Ini yang lagi aku resahkan banget ya. Salah satu yang kemudian aku resahkan banget nih seperti judul kita hari ini adalah ini nih. Keresahannya adalah Islam itu kok seolah-olah jadi agama fundraising. Ustadz A fundraising, Ustadz B fundraising, yuk bangun masjid, yuk beliin Quran gitu ya. Tapi nggak ada satu ustadz pun yang kemudian jadi betul-betul solusi atas permasalahan bangsa di dunia, terutama apalagi ya. Mana keilmuannya gitu ya. Lagi-lagi fundraising lagi ya, seolah-olah kita tuh ngasih keikhlasan, ketenangan, cukup dengan bersedekah, cukup dengan ngasih, maka tuntaslah urusan kita gitu ya. Tuntas urusan keislaman kita. Nah, Islam bukan agama kayak gitu. Sedari dulu teman-teman boleh cek sirah manapun ya, Ali As-Salabi, Tafsir Ibnu Hisham. Semua sirah-sirah itu ngajarin kita, nunjukin bagaimana Rasul dan para sahabat menyelesaikan permasalahan umat pada saat itu dengan apa? Dengan keilmuan. Makanya kemudian hal ini kemudian jadi penting untuk kita bangun bersama ya. Bagaimana kemudian kita berpegang teguh pada keilmuan, jadi master dalam keilmuan kita. Makanya nggak cukup sekolah S1, S2 tuh nggak cukup, S3 pun nggak cukup. Bahkan kalau ada sampai S24 Ultra ya, aku pasti akan kejar terus ya. S1 udah, S2 udah, S3 udah. Kalaupun ternyata sampai jenjang pendidikan itu sampai S24 Ultra, jangan kalah sama Samsung. Aku akan kejar ya. Rasul juga nggak sekolah kan? Nggak gitu. Zaman Rasul nggak ada sekolah formal ya, tapi apa, liko ya, kemudian kegiatan-kegiatan belajarnya ada, formalitas belajar ke gurunya ada, dicontohkan gitu. Jadi jangan sampai kemudian jadi alah otodidak aja lah, banyak e-course nggak bisa kredensial kita dibangun tiba-tiba ngomong ya, omon kanan kiri, tapi kemudian tanpa betul-betul bisa menguasai gitu ya. Nggak bisa ngobrol pakai bahasa yang sama, share the same language sama orang-orang di sekitar, terutama global. Karena we have to share the same language untuk share the same reality, untuk nge-push realitas jadi aktual tuh seperti itu. Keren gak sih? Kayak yang serius jadinya ya kalau ngomong kayak gitu ya. Makanya kemarin kita harus berpegang teguh sama ilmu tuh karena ada hadisnya ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya, barang siapa yang kemudian keluar rumahnya, bepergiannya, beraktivitasnya, berpegang kuat pada keilmuan ya, metodologi, scientific methods, maka kemudian gimana? Sahalallahu lahu, akan dipermudah baginya oleh Allah tariqan ilal jannah, jalannya menuju surga gitu guys ya. Ini aku di awal ngasih semangat dulu ya, sebenarnya ngasih nge-encourage dulu teman-teman untuk bisa berpikir global, tapi juga bisa make things happen dan get things done gitu ya. Bisa mewujudkan di realitas saat ini dan memecahkan permasalahan bangsa atas dasar keilmuan yang mapan, firm, well established gitu ya, dan berbasis apa? Evidence based, berbasis bukti, berbasis fakta. Bukan berbasis intuisi. Kalau kata aku sih, menurut pendapatku sih, alah ya. Gimana ya, masih ya kalau menurut aku sih ya nggak tahu ya, bukan nggak tahu literatur review, baca buku ya. Kita diajarkan untuk meriwayatkan hadis ada sanadnya gitu ya. Itu kan sebuah metodologi ilmiah, literatur review yang kuat. Kita masih berdasarkan intuisi, kita berargumen pakai common sense. Ayo dong ya. Makanya di surat Al-Baqarah pun Allah kemudian teman-teman tahu Nabi Ibrahim ya? Masa nggak tahu ya? Kecuali baru mu'alaf ya. Mu'alaf juga pasti tahu ya Nabi Ibrahim siapa ya. Nabi Ibrahim tuh punya percakapan. Nabi Ibrahim tuh nabi yang kalau disuruh sama Allah sami'na wa ata'na ya. Bayangin punya istri baru ngelahirin, disuruh berangkat ke istrinya yang lain, nurut Nabi Ibrahim mah. Punya anak baru ketemu, jarang ketemu anaknya, sekalinya ketemu anak disuruh nyembelih, siap Nabi Ibrahim. Tanpa tapi nurutnya kepada Allah. Nah, cuman kemudian ada satu skenario menarik ya di Al-Baqarah tuh. Kemudian tiba-tiba Nabi Ibrahim menanyakan sebuah pertanyaan yang menarik. Robbi arini kaifa tuhyil mauta ya Rob. Bagaimana kemudian engkau menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati, sesuatu yang sudah tiada.
Kata Allah tuh wala tu'min, emang kamu nggak beriman ya? Nah, disitulah aku menjadikan ayat itu ternyata Allah tuh pengen kita ngajarin metodologi penelitian yang ilmiah. Sesuatu, jadi Islam tuh agama aktivitas tuh dari ayat itu. Ngajarin kita untuk kemudian turun ke lapangan. Bisa aja kita tiba-tiba yakin dengan hal-hal gaib, tapi Allah nggak nyuruh kita seperti itu. Contohnya dicontohkan di surat itu ya, aku lupa Al-Baqarah ayat berapanya. Robi arini kaifatuhil mauta ya Rob, tunjukkan kepadaku bagaimana cara menghidupkan yang mati. Nah, mudah bagi Allah untuk menghidupkan sesuatu yang mati, mudah. Tapi kemudian Allah minta Nabi Ibrahim untuk apa? Melakukan sebuah metodologi yang menarik ya. Ngapain? Suruh tangkap 4 ekor burung, kemudian dicincang dan lain-lain lah, seru lah. Teman-teman bisa kemudian cari nanti si literaturnya seperti apa. Tapi intinya yang mau aku bilang adalah ya gitu, kita perlu kemudian mengatasi permasalahan dan kita perlu mastering. Ya, makanya kalau aku sih ngedorongnya RKU mastering itu bagaimana cara kita kemudian menjadikan hal-hal yang udah kita tulis sebagai rancangan atau rencana kontribusi unggulan kita itu bukan cuman by intuisi, bukan cuman by kepengen ya. Aku maunya itu gitu ya. Nggak bisa. Kita mesti kemudian menguatkan itu lewat dudukan ilmiah yang kuat, aksi-aksi nyata yang sederhana ya, small step tapi big impact. Ya small step but big impact. Itu yang kemudian pengen aku ajak arahnya ke sana. Gaya nggak tuh? Lumayan ya, powerful juga nih omongannya.